Kalau kita bicara mengenai dunia saham di tahun 2025 ini, seolah-olah ada satu tema besar yang dibicarakan oleh hampir seluruh investor di Indonesia, yaitu adalah MSCI. Tapi apa sih MSCI itu? Dan apa fungsinya buat emiten? Dan yang terakhir adalah apa fungsinya buat kamu, para investor retail? Kita akan bahas tuntas di video ini. Oke, kalau ngomongin tentang MSCI, apa fungsinya buat emiten, apa fungsinya buat kalian para investor? Sebetulnya saya cukup familiar lah, bisa dibilang orang di Indonesia yang cukup familiar dengan MSCI. Saya pribadi kenal dengan MSCI. Ini ada kartu namanya, saya tutup ya, karena kan privacy, MSCI. Saya pernah ketemu langsung, saya bisa kontak MSCI. Dan saya juga orang yang, kalau bicara di Indonesia itu ada dua indeks lah yang terkenal, FTSE sama MSCI. Saya juga pernah mempelajari FTSE segini tebel, so actually I understand MSCI dan FTSE Index ini seperti apa, ya mungkin saya akan coba share ke kalian. Jadi perjalanan saya di investasi, terutama semenjak saya hilang dari YouTuber sampai 5 tahun ini tuh saya banyak berkelana sebetulnya, sampai bisa bangun AI dan lain-lain, so actually I learn a lot dari mana-mana. Kita next dulu ya. MSCI itu apa? MSCI itu Morgan Stanley Capital International. Banyak orang yang salah kaprah mengira bahwa MSCI ini adalah sebuah lembaga fund atau lembaga pengelola dana. No, actually MSCI itu nggak mengelola dana. MSCI itu gampangnya, bahasa Indonesianya apa saya juga bingung, tapi dia adalah lembaga pengelola indeks. Kalau saya bahasakan lebih mudah lagi, ini semacam research house. Dia membangun indeks menggunakan algoritma, menggunakan fundamental. Ada banyak indeks yang dia buat. Dia memiliki tim yang dipercaya secara global. Dan MSCI ini actually adalah juga merupakan emiten di Amerika ya. Memiliki income yang luar biasa juga. Dan karena kemampuan risetnya yang begitu terpercaya dan secara bertahun-tahun memberikan performa yang baik, para reksadana atau para fund ini subscribe ke dia, langganan ke dia, bayar ke dia per tahun untuk bisa menggunakan metode dari MSCI untuk mengelola dananya. Gampangnya seperti itu ya. Nanti silakan dikoreksi kalau ada para pakar-pakar investasi di luar sana. Saya ini investor jalanan ya. Jadi kalau di luar sana itu hal yang umum. Kalau ada sebuah research house, dia menjual produknya dalam bentuk langganan, ratusan juta per tahun, bahkan mungkin ada yang miliaran per tahun, bahkan ada fee-nya dan lain-lain, itu hal yang wajar. Cuma memang di Indonesia mungkin ini merupakan sesuatu yang baru. Kalau di luar itu sesuatu yang sangat umum. Jadi kalau kamu mau mengelola uang, membuat reksadana, bingung, aduh pakai apa ya gue belinya, pakai metode apa ya? Ya tinggal langganan aja MSCI, kamu bisa mengelola danamu, beli sahamnya, dikasih tahu sama MSCI, diberikan rekomendasi oleh MSCI. Lembaga yang membuat indeks pasar saham global dan dipercaya reksadana atau fund. Banyak reksadana yang mengikuti MSCI. Contohnya BlackRock, Vanguard, State Street, UBS, dan lain-lain, you name it. Kayak BlackRock ada iShares MSCI, misalnya iShares MSCI Indonesia, berarti mengikuti, dia punya uang, misalnya 10 triliun rupiah. 10 triliunnya itu dibeliin sesuai dengan rekomendasi MSCI. Ada apa-apa, sahamnya itu ada. Tentunya mereka punya list. Oke. Dan MSCI punya berbagai indeks. MSCI World Index, Emerging Market. Kita Indonesia ini berada di Emerging Market Index, dan lagi ESG Index dan lain-lain, Global Standard. Jadi ini beberapa indeks yang cukup populer ya. Banyaknya berapa kamu coba cek sendiri di websitenya MSCI. Saya juga bukan salesnya MSCI ya, jadi saya nggak tahu semua produknya juga. Boleh kita next? Oke, kita bicara dari sisi emiten. Kenapa kok banyak company atau banyak emiten yang pengen masuk MSCI gitu? Kita kalau lihat sosial media itu kan banyak banget menargetkan MSCI. Apa sebetulnya kelebihan ataupun benefit dari satu emiten ini kalau masuk MSCI? Jawabnya 3 ini kalau bisa lihat ya. Pertama, prestige. MSCI ini kan sebuah emiten global. Seandainya kamu mau mencari investor di luar negeri, misalnya gitu ya. Kalau emitenmu sudah masuk MSCI, at least mereka paham gitu loh. Orang kan nggak semua tahu indeks LQ45, IDX 30, IDX 45, tapi kalau kamu mau cari partner investor di Timur Tengah misalnya, atau investor di Eropa gitu, mereka mungkin nggak semuanya familiar dengan market Indonesia. Tapi kalau kamu bilang bahwa emiten gue ada di MSCI, they will understand that, berarti dia punya likuiditas yang baik, bla 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 bla, and so on.
Begitu pula dengan trust. Ini kedua ini sepaket ya sebenarnya, tapi ada certain level of trust ketika kamu adalah emiten yang tergabung dalam liga MSCI. Ceritanya seperti itu. Dan tiga ini yang paling banyak di-highlight oleh banyak orang adalah karena adanya inflow. MSCI, karena banyak sekali reksadana atau fund yang subscribe, kalau ada rebalancing, jadi setiap berapa bulan sekali dia melakukan rebalancing, karena kan itu algoritmanya jalan terus ya. Ada yang masuk, ada yang keluar, masuk, keluar gitu. Ketika ada yang masuk, para reksadana ini membeli emiten tersebut. Jadi bukan cuma omong-omong doang, dikasih sertifikat masuk MSCI, no. Tapi there is actually a flow of money yang masuk, yang jumlahnya itu tidak sedikit. Dan ini merupakan foreign direct investment, bisa dibilang investor asing yang masuk ke Indonesia. That's why kita sebagai masyarakat Indonesia harusnya berterima kasih dengan indeks-indeks seperti MSCI ini, karena ya ada duit yang masuk ke Indonesia gitu. Bagaimanapun juga itu adalah sentimen yang positif buat Indonesia. Menurut saya bisa benar, bisa salah. Kita beri contoh, saya akan ada beberapa slide yang pada saat tanggal rebalancing ini, emiten-emiten ini sebetulnya dapat uang berapa sih? Gitu. Kita next boleh. Kita ambil contoh Aman ya. Aman nih salah satu emiten favorit saya. Saya kalau dengar kata Aman tuh rasanya pengen hormat gitu ya. Ini 2025, sebenarnya mereka sudah masuk di MSCI ini cukup lama ya, dari beberapa tahun yang lalu. Tapi setiap rebalancing bisa aja ada inflow baru. Kita kalau bicara Aman, kamu lihat di tanggal 26, biasanya mereka itu membeli di IEP ya, pada saat blind market, para subscriber dari MSCI ini. Kita lihat dia dapat 1,9 ditambah 6, ini udah 2,5 triliun sendiri. Ini tambah ini udah 3,2, 3,3 triliun dalam satu hari masuk uang. Dan mereka ini kebanyakan adalah passive fund. Jadi mereka hanya bergerak kalau ada rebalancing. Selama Aman ada di sini, dan weighting-nya cocok, ya dalam artian, nanti saya akan jelasin metode singkatnya itu seperti apa. Ya duitnya di sini terus, dia nggak akan jualan. Jadi orang yang reksadana yang subscribe ke MSCI itu kebanyakan, oke, saya tentunya nggak tahu 100% ya, kebanyakan adalah passive fund. Jadi mereka beli habis itu udah diem. Jualnya kapan ya? Jualnya kalau mungkin ini weighting-nya turun atau dia terdepak dari MSCI gitu. Tapi kalau selama dia masuk MSCI aja ya berarti ada uang yang masuk terus. Dan setiap kali inflow, setiap kali ada rebalancing, kalau bobotnya dia tetap, ya mungkin aja dapat inflow-inflow baru. Contohnya seperti yang di sini. Oke? Ini contoh lagi DSSA, ini juga saham yang luar biasa ya. Ini kan kuning ini pertandanya asing ya. Ada RX, AK, UBS, YU, CGS, ZP dari Maybank, kemudian KZ, CLSA. Ini juga masuk nih, 2,9 tambah ini udah 3,1 triliun, terus kemudian 3,3, ini bisa 3,4 triliun ini dalam satu hari. Itu kan sebetulnya adalah dana yang masuk yang menurut saya ini tidak sedikit. Boleh next lagi, ini contoh MSCI Global Standard ya, Big Cap. Kalau kita next lagi, ini contoh MSCI yang small cap. Smaller cap dia bisa dapat sekitar 50 sampai 350 miliar tergantung dari bobotnya. Oke. Tuh, ini dapat lagi dari KZ 305, ini udah 350-an sendiri, tambah BB sekitar 350-an something. Jadi dapat duit. Oke. Next lagi. Nah, PT RO juga dapat nih 168, 170-an, tuh dapat duit. Jadi ada inflow uang yang masuk. Sekarang saya mau berikan lagi next slide. ADI ya. ADI juga kemarin masuk ke small cap, dia dapat tuh around 290-an miliar rupiah dalam satu hari. Oke. Ratu juga dapat, ini berapa? 45-an, dapat 45 miliar rupiah ya, kurang lebih. Ini cuma hitungan kasar aja, saya cuma mau nunjukin intinya kalau masuk MSCI itu ada inflow yang masuk. Gitu. Oke, boleh kita next. Ada TAPG juga dapat sekitar 50-an. Nah, kita sekarang mulai membahas bagaimana syarat masuk MSCI. Nah, jadi gini, MSCI itu adalah lembaga research yang beroperasi secara secret dan private. Dalam artian adalah keputusan siapa yang masuk dan siapa yang keluar itu murni hanya diumumkan oleh MSCI di announcement date ya.
Ya, kurang lebih kamu bisa baca lah. Announcement date dan rebalancing date. Oke. Ini tanggal pengumumannya, ini tanggal eksekusinya, teman-teman. Ya. Karena kan setelah di-announce dikasih waktu kan, para reksadana ini mungkin siapin order dan lain-lain. Jadi ada waktu biasanya 2 mingguan. Dari 2 minggu. Nah, sebelum tanggal announcement ini, actually, di dunia ini tidak ada yang tahu. Bahkan tim MSCI pun yang tidak terlibat dalam tim analisis ini harusnya tidak tahu saham apa yang masuk dan keluar dari MSCI. Selama ini, oke, kalau kamu lihat di berita ada potensial, itu semua hanyalah prediksi dan analisa. Itu yang saya mau highlight dulu. Taunya, seperti di momen video ini dibuat, itu ada BRMS dan ada brand. Oke. Kalau kita bicara tentang brand, congratulations Pak PP akhirnya masuk MSCI dengan segala perjuangan. Brand ini sudah dirumorkan masuk MSCI dari tahun 2023 atau 2024 gitu ya. Saya lupa dekat-dekat dia IPO itu sudah dirumorkan, tapi baru masuk sekarang gitu kan. Jadi tidak ada yang tahu siapa yang masuk MSCI atau enggak. Orang cuman punya membaca tebak-tebak gitu, bisa dibilang metodologi yang digunakan oleh MSCI ini. Oke. Yang pertama adalah free float market cap. Ini mungkin saya jelaskan sedikit cara berpikir daripada algoritmanya MSCI yang ada di publik. Oke. Yang tidak ada di publik tentunya saya nggak bisa ngomong karena di sini saya bisa bicara apa yang boleh saya bicarakan. Jadi sebagai MSCI participants itu kita diberikan informasi-informasi terbaru ya, yang mana itu informasi yang berbayar dan intinya ini yang saya sudah sering baca juga di publik. Jadi harusnya ini nggak apa-apa saya share ya. Free float market cap. Kalau kita bicara mengenai saham, tidak semua saham itu meskipun market cap-nya 1 triliun, bisa actually dibeli 1 triliun. Karena yang bisa dibeli di pasar adalah sebetulnya saham yang beredar milik masyarakat, ya kan? Jadi kalau misalnya ada saham nilainya 1 triliun, free float-nya hanya 20%, oke? Maka berarti hanya 200 miliar yang beredar di pasar. Oke. MSCI kalau mau beli 1 triliun juga nggak mungkin dan buat apa juga. Kan mereka adalah investor, mereka nggak ingin in charge di manajemennya. Mereka emang hanya financial investor saja. Oke. Maka MSCI berpikir bahwa ya kalau gitu, yang gua anggap market cap adalah yang bisa gua beli saja. Yang mana itu disebut free float market cap, FFMC. Jadi mereka punya minimum, oke? Kalau mau masuk global standard atau misalnya mau masuk, ini kita bicara Indonesia only ya, mau masuk small cap, oke? Itu ada minimumnya. Ini misalnya sekian ya X rupiah, oke? Ini Y rupiah gitu, ya. Saya nggak bisa bilang berapa yang standar mereka, oke? Tapi intinya ada filter. Berarti minimum lu harus segini. So you have to be big enough untuk berada di dalam liga MSCI ini. Nah, kita berikan contoh perhitungan yang sederhana lah. Ini perhitungan kasar aja. Misalnya, oke, MSCI itu pokoknya harus masuk ke MSCI Global Standard kalau ini teori aja ya, 10 triliun misalnya. Seandainya, ini saya hapus ya, kamu udah paham. Ada satu perusahaan, harganya 100 perak. Oke. Market cap-nya 1 triliun rupiah. Oke. Oke. Kemudian free float-nya 30%. Oke. Maka sebetulnya di mata MSCI, valuasimu adalah 300 miliar. Di harga 100 perak. Berapakah yang dibutuhkan untuk saham ini supaya bisa masuk ke dalam MSCI Global Standard? Maka jawabannya adalah 10 triliun dibagi 300 miliar. Nanti akan ketemu multiply-nya berapa.
Jadi kurang lebih, ini kalau nggak salah multiplication-nya itu 33,3 kali lah. Gampangnya kita bikin seperti itu aja. Jadi saham ini, ya kita namakan saham ABCD lah, bisa eligible masuk ke MSCI kalau harganya berarti ini dikali ini. Oke? Maka ketemunya adalah 3.330. Oke, harus naik 33 kali lagi kalau dia mau mencoba untuk masuk ke MSCI. Oke? Apakah kalau saya nyampai 3330 pasti saya masuk MSCI? Jawabannya belum tentu. Karena hanya MSCI yang tahu perhitungannya, teman-teman. Kita hanya bisa menebak. Ini salah satu faktor free float market cap. Oke? Yang lain lagi, foreign inclusion factor. Ini perhitungan yang dihitung oleh MSCI untuk menghitung sebetulnya kepemilikan asing di emiten tersebut itu maksimum berapa persen sih? Contoh, nanti kamu harus double check lagi ya, karena kan disclaimer tentunya, penonton channel Kevin dan Investing ini cerdas-cerdas dan juga selalu di atas 500 juta dan pastinya akan cross-reference ya, dia akan cari informasi-informasi terus ya. Kalau misalnya ada industri media di Indonesia, yang saya tahu, industri media di Indonesia itu tidak bisa 100% dimiliki asing. Karena kan itu berkaitan dengan berita ya. Nah, maka dia akan ngitung, oh berarti kalau gue mau invest di perusahaan media, itu ada foreign inclusion factor-nya, nanti faktornya berapa? Apakah 0,2, apakah 0,4, atau 0 sekian. Nah, itu another factor ya. Yang menentukan nanti, gue ini actually bisa nggak sih invest di sini. Dan juga ada ADTV, Average Daily Trading Volume. Saya pernah jelaskan di video-video sebelumnya bahwa kalau ada uang besar mau masuk ke dalam satu saham, dia tidak akan cuma berpikir, oh potensi nanti saya bisa untung sekian. No. Dia pasti juga akan berpikir bagaimana nanti caranya saya jualan. Oke, maka dia harus memastikan bahwa apa yang dia beli, dia harus bisa keluar. Jadi dia punya minimum volume yang harus dicapai sebelum dia mau masuk. Gitu. Jadi seandainya ini harganya udah masuk tadi 3.330, ininya udah masuk, tapi kok volumenya rendah banget, ya juga nggak masuk. Gitu. Perhitungannya berapa? Silahkan kamu tanya MSCI. Oke? Saya di sini cuma memberikan kamu gambaran MSCI itu apa sebenarnya yang diomongin orang. Ya seperti inilah gitu MSCI. Oke? Tentunya ini kurang lebih gambaran tentang bagaimana MSCI itu dihitung secara kasar dan secara kira-kira aja. Exact number-nya then you have to pay. Bayar sama MSCI. Oke, boleh kita next? Oke. Sekarang dalam universe-nya MSCI, oke. Semua itu ada weighting dan ada bobot. Di emerging market, nanti kan Indonesia akan bersaing dengan mungkin dengan Vietnam, dengan Thailand, dengan India, dengan Singapura, atau dengan negara-negara lain. Nanti kamu cek lah siapa peserta dari emerging marketnya MSCI. Tapi di sini adalah bagaimana sih caranya kita menaikkan porsi Indonesia di MSCI. Karena kita sebagai orang Indonesia, seharusnya kita cinta dan kita senang kalau MSCI itu ngasih uang ke Indonesia. Right? Nggak mungkin kita tolak. Maka caranya adalah karena ini menggunakan algo, ya kan? Maka kalau saya boleh ngomong jujur-jujuran, bersatulah para konglomerat di Indonesia supaya sahamnya naik terus. Kalau sahamnya naik, bobot market cap-nya itu akan naik semua. Sehingga ranking Indonesia ini kan nanti di ranking kan ada mungkin ada Thailand, ada Singapura, ada Vietnam, ada Indonesia. Semakin market cap-nya naik, nanti bisa aja dia naik ke sini, naik ke sini, naik ke sini, atau berbagai macam gitu. Kalau sahamnya turun, ya rankingnya akan turun karena kan ini dilihat dari bobotnya saja. Saya nggak akan menerangkan ini dengan jelas, tapi kalau kamu para orang-orang yang punya kepentingan menonton ini, you actually understand what this is. Saya cuma mengungkapkan aja secara publik, yuk kita naikin porsi Indonesia di mata MSCI. Nggak ada ruginya buat Indonesia. And I know, you know what I mean. Oke. Kemudian, saya punya harapan juga. Saran dan harapan untuk
Indonesia. Buat kalian para emiten ya yang sudah masuk MSCI, jagalah saham kalian supaya MSCI ini untung. Orang atau seseorang yang sudah ngasih duit ke kamu, jagalah supaya mereka itu happy. At the end semuanya diuntungkan, tapi orang yang udah ngasih uang buat kamu, jangan dikarungin, jangan dirugikan. Itu saran singkat yang mungkin saya bisa sampaikan buat Indonesia. Nah, tadi di awal video saya juga jelasin, apa sih untungnya buat para investor saham retail. Nah, gini, di dunia kita anggap ini adalah sebuah universe, oke? Ini saya anggap ini Titans ya. Ini para giant, oke? Jadi kamu artikan sendiri maksud saya apa ya. Mungkin video ini penuh teka-teki, tapi kamu artikan sendiri. Di sini ada semut-semut kecil gitu, oke? Ini ilustrasi aja ya. Mungkin ini juga ada orang yang agak kecil sedikit, ya, ini medium size investors, oke? Di dalam dunia investasi ini, ladang ataupun tempat pertarungannya itu ada beberapa kelas, oke? MSCI ini is not your battle, jujur aja. Kalau ditanya, buat apa MSCI ini buat investor retail? Jawabnya nggak ada. This is not your battle. Ini adalah battle-nya mereka-mereka ini. Bagaimana saya bisa untung dari MSCI? Jawabannya adalah beruntung. Ini saya ngomong apa adanya. Kita ambil contoh dari saham Brand. Saya cinta saham ini, saya nggak ada masalah dengan saham ini. Saya cuma mau ambil izin untuk sebagai studi kasus. Brand waktu itu harganya naik. Naik dari IPO sampai ini, naik sini. Okay. Kamu sebagai investor, apakah tahu bahwa awalnya Brand misalnya menargetkan untuk MSCI? Kalau ini cuma teoritis, kan nggak tahu juga. Kita nggak tahu. Kemudian pada saat pertama kali, itu peraturan FCA yang dia masih 30 hari FCA-nya, sempat ada pengumuman dari MSCI bahwa Brand tidak dimasukkan ke MSCI. Harganya turun lagi. Turun. Nah, investor retail biasanya nggak mungkin beli di sini, karena Brand pada saat IPO aja nggak bisa dibeli. Kan. Dia naik terus sampai berapa ribu gitu, baru di sini mungkin investor baru bisa beli. Okay. Habis itu turun, jebret. Mungkin kamu di sini bisa cut loss. Habis itu ada pengumuman MSCI bahwa oh ya sekarang PTRO dan lain-lain FCA dan lain-lain sudah diabaikan oleh MSCI sehingga saham-saham tersebut bisa diinklusikan lagi. Mulai naik. Oke. Habis itu rebalancing kemarin yang sebelum ini ya, bulan Agustus, jebret diumumin Brand ternyata nggak masuk lagi. Pusing lagi kan investor, rugi lagi. Kemudian diumumkan, ceder. Brand masuk, oke. Begitu diumumkan jam 9 paginya, sesi 1 tuh malah merah. Pusing kan kamu investor? Wah, kok malah merah? Akhir sesi baru naikin lagi. Jadi, saya bilang ke kamu, this is not your battle. Kita sebagai retail, gitu, kita hanya bisa menonton aja. Oh, ini mau masuk MSCI. Kalau kebetulan kamu hoki, entah gimana kamu kepencet beli Brand, terus dapat mungkin 1-2 lot, dan sampai sekarang kamu udah digojlok-gojlok ini belum jualan, then congratulations, you made profit. Tapi dari sini ke sini, it takes you 2 years. Investor retail, jangankan 2 tahun ya, 5 menit aja udah nggak kuat hold gitu. So actually yang betul-betul profit dari sini ya certain people saja gitu. Atau kita bisa bicara lagi saham-saham yang lain juga, ya orang bisa menebak, oh saham ini lagi diusahakan mungkin supaya masuk MSCI or whatever, dan peraturan MSCI ini kan nggak bodoh, peraturannya ganti terus, karena intinya mereka ingin membangun indeks yang sehat tentunya. Tapi bukan berarti saham yang masuk MSCI berarti manipulasi semua, no. Mereka punya perhitungan dan perhitungan ini sudah berjalan bertahun-tahun, berarti kan ini sudah teruji indeks ini. Gitu loh. Jadi berpikirlah positif terhadap MSCI dan
kita mengerti porsi kita masing-masing, gitu. Jadi kalau ditanya, fungsi MSCI apa sih kalau buat saya? Oh, nggak ada. Tapi kalau secara market yang luas, sebetulnya ini memberikan direct investment ke Indonesia. Kalau menurut saya ini adalah tindakan yang positif, dan kita berterima kasih sekali MSCI mau datang ke Indonesia dan memberikan inflow secara rutin dan bertahan. Karena kalau kamu lihat di video saya sebelumnya, saham yang banyak retailnya, itu buat bancakan, naik turun, harganya nggak jelas gitu loh. Karena apa? Ya kalian memiliki mindset yang belum dewasa mengenai dunia investasi, bahwa investasi itu untuk jangka panjang dan lama jangkanya. Dan kebanyakan orang di sini ya main cuma satu dua tik aja, sehingga harga sahamnya ya nggak naik-naik gitu. Jadi sebagai emiten, kalau kita melihat dari kacamata emiten, MSCI yang masuk di harga yang tinggi ini ya merupakan blessing untuk mereka. Bagaimana kamu kalau bayangkan dari kacamata seorang emiten, kamu punya emiten ABCD gitu. Harganya 100, kemudian dari 100 somehow entah bagaimana naik ke harga 500 misalnya. Dan kemudian MSCI beli di harga 500. Kamu sebagai pemilik emiten pasti ada kebanggaan tersendiri, kayak MSCI percaya sama gue untuk beli di harga 500. It's a blessing for you gitu. Tapi kan dari investor retail sekarang jadi menebak-nebak kan saham mana yang akan menjadi MSCI berikutnya. Dan saya kasih tahu sekarang, nobody knows. Semua hanya bisa menebak. Yang jadi ya mungkin naik, yang gagal ya bisa aja dia turun lagi. Atau mungkin kembali ke titik nol. Jadi be careful. Oke? Carilah yang pasti-pasti aja. Again, kalau saya bicara mengenai investor retail, pastikan kamu punya trading plan yang jelas. Oke? Tahu dan ketahuilah, sadar dirilah, kemampuan dirimu sendiri, dan sadar dirilah, saya tuh bermain di battleground yang mana. Sehingga kamu tidak terjebak dan memiliki timeline yang jelas. Karena timelinemu dengan timelinenya whale itu berbeda. Saya pernah jelaskan di video yang rahasia bandar, itu yang rame banget videonya. Jadi sekarang kamu sudah mengerti nih mengenai MSCI, kamu boleh komentar di bawah pengalamanmu mungkin cuan ataupun rugi dari saham yang pernah dirumorkan masuk MSCI, dan selanjutnya kamu bisa nonton video ini di mana saya membangun AI yang kamu bisa pakai sehari-hari dan trading 100% menggunakan AI di sini. Thank you.